anak mandiri. Hai adik-adik, Tante Novri punya buku cerita nih. Tante Novri akan membacakannya buat adik-adik. Adik-adik mau mendengarkannya? Duduk yang manis ya. Judulnya Aku Anak Mandiri. Sekali lagi, Tante Novri baca judulnya ya. Aku Anak Mandiri. Jadi penasaran bagaimana ya ceritanya? Ada gambar seorang anak perempuan di kamarnya. Tante Novri baca. Malam ini Upik sibuk sekali. Dia menyiapkan perlengkapan sekolah dengan teliti. Anak perempuan ini bernama Upik adik-adik. Di malam hari, Upik mempersiapkan perlengkapan sekolahnya. Hebat ya Upik. Pensil sudah, buku sudah, penggarisku mana ya? Oh, ini dia. Setelah selesai, Upik bersiap tidur. Tapi Upik gelisah. Bagaimana rasanya berangkat sendiri? Kalau nanti tersesat, bagaimana? Besok adalah hari yang mendebarkan bagi Upik. Dia harus berangkat sendiri karena ayahnya dinas keluar kota. Oh, ternyata Upik itu cemas karena besok Upik harus berangkat sekolah sendiri. Karena ayahnya yang biasanya mengantarnya ke sekolah sedang dinas keluar kota. Aku tidak bisa tidur, Keluhnya. Iya ya adik-adik, Upik tidak bisa tidur. Upik gelisah. Lama-lama Upik lelah dan tertidur. Dalam tidurnya, Upik terlihat gelisah. Mungkin dia bermimpi berangkat sekolah sendiri. Ini kamar tidurnya Upik adik-adik. Ada jam bekernya. Jam beker berbunyi nyaring. Sudah pukul 5 pagi. Wow! Upik menguap lebar. kok sudah jam 5 sih? Upik masih mengantuk adik-adik. Tapi Upik harus bangun pagi karena ia harus berangkat ke sekolah. Matanya masih mengantuk karena semalam sulit tidur. Upik pun bangun. Set, set, ditariknya spray bagian bawah agar rapi. Tapi Waduh, yang atas malah melorot. kata Upik lalu pindah posisi. Dia menarik spray bagian atas agar pas. Tapi Ya ampun, bagian bawah malah tertarik. gerutunya. Wah, Upik sedang memperbaiki tempat tidurnya adik-adik. Tidak mudah ya merapikan tempat tidur. Tapi Upik terus berusaha. Hebat ya Upik. Merapikan tempat tidur sendiri kadang tidak mudah. Tapi Upik tak mau menyerah. Yuk, beres. Sekarang saatnya mandi. Upik mau
mau mandi adik-adik. Selamat pagi, sapa ibu saat Upik keluar kamar. Pagi, Bu. Balas Upik. Bau sedap tercium. Sepertinya ibu menggoreng ikan lele kesukaanku. Katanya pada diri sendiri. Ini mamanya Upik adik-adik. Mamanya Upik sedang menggoreng ikan lele kesukaannya Upik. Ternyata Upik itu senang makan ikan lele adik-adik. Wah, Upik sedang sekali ya. Upik lalu melangkah riang ke kamar mandi. Nah, Upik pergi ke kamar mandi adik-adik. Upik lagi bersiap-siap nih adik-adik. Selesai mandi, Upik memakai seragam. Namun, Upik kembali cemas memikirkan dirinya berangkat sekolah sendiri. Kalau nanti tersesat, bagaimana ya? Gumamnya. Upik sampai tidak fokus saat mengancing bajunya. Kancingnya jadi tidak pas. Harus ulang dari awal deh. Gerutunya. Wah, Upik saking tidak fokusnya, saking cemasnya, sampai-sampai Upik salah mengancing bajunya. Ya, diulang lagi deh. Upik juga memeriksa sekali lagi isi tasnya. Dia tidak mau ada yang tertinggal. Jangan sampai aku kembali lagi ke rumah. Nah, Upik memeriksa kembali isi tasnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah selesai, Upik bergabung bersama ibu dan kakak untuk sarapan. Duh, rajinnya anak ibu. Hari ini Upik berangkat sekolah sendiri ya. Ayo makan. Ibu sudah siapkan lele goreng kesukaanmu, kata ibu. Iya, harumnya sudah tercium dari tadi. Katanya ceria. Upik dengan sigap mengambil piring sendiri di rak. Wah, Upik senang sekali ya dengan sarapannya. Ikan lele goreng. Wah, Upik senang ya. Duh, yang mau berangkat sekolah sendiri memang berani. Awas, ada harimau. Hahaha. Goda Saki, kakak Upik. Tentu saja Upik kesal. Ini kakaknya Upik adik-adik. Namanya Kak Saki. Kak Saki sedang menggoda Upik karena Upik mau berangkat sekolah sendiri. Upik kesal ya digoda Kak Saki. Sudah, ayo makan dulu. Nanti telat loh, kata ibu. Mamanya Upik dan Kak Saki melerai. Loh, kok cuma sedikit makannya? Tumben, tanya ibu. Iya, Kata Upik. Dia sebenarnya sangat cemas berangkat sekolah sendiri. Namun Upik tidak mau kakaknya menggoda lagi. Upik pun menghabiskan makanannya dengan cepat. Mamanya Upik kaget. Loh, kok Upik makannya sedikit ya? Sebenarnya Upik itu sedang memikirkan, bagaimana ya nanti kalau pergi ke sekolah sendiri?
makanya makannya sedikit. Lihat wajahnya Upik adik-adik, masih cemas ya. Selepas makan, Upik mencuci piring sendiri. Tapi Upik masih saja cemas. Wah, hebat ya Upik, mencuci piringnya sendiri. Upik hebat. Duh, kok aku takut ya berangkat sendiri. Apa minta antar kakak? Tapi nanti kakak akan meledek aku. Enggak jadi deh. Tidak jadi meminta tolong kepada Kak Saki. Upik jadi melamun. Nah, Upik lagi melamun nih adik-adik. Upik cemas mau berangkat sekolah sendiri ya. Tanya ibu. Upik mau diantar kakak. Kak Saki menawarkan diri. Upik menggeleng. Upik ingin belajar berangkat ke sekolah sendiri, Kak. Wah, Upik hebat ya. Upik mau berangkat ke sekolah sendiri walaupun dia sedang takut. Upik lalu berpamitan kepada ibu. Upik berangkat dulu ya, Bu, katanya sambil mencium tangan ibu. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Begitu ucapnya berkali-kali. Upik berpamitan kepada ibu dan Kak Saki, lalu menyemangati dirinya sendiri. Aku pasti bisa, aku pasti bisa. Saat melewati sebuah rumah yang berpagar tanaman, Upik was-was. Ada yang bergerak-gerak di semak itu, katanya gemetar. Jangan-jangan, tambahnya. Adik-adik, ada yang bergerak-gerak di semak-semak ini. Upik jadi takut. Namun ternyata wah, ternyata itu seekor kucing. Wah, ternyata yang ada di semak-semak tadi itu kucing adik-adik. Upik jadi lega. Di kejauhan, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu kan Agam, Agam! Teriaknya. Tumben tidak diantar ayahmu? Tanya Agam. Iya, ayahku keluar kota, kata Upik. Mereka pun berangkat sekolah bersama. Dalam perjalanan Upik ke sekolah, Upik bertemu dengan Agam. Upik tidak lagi cemas. Semuanya terasa menyenangkan. Hei, ada katak hijau di balik batu, seru Agam. Wah, iya, lucu ya, kata Upik. Di perjalanan, mereka membicarakan hal-hal seru. Wah, Upik sudah tidak takut lagi. Saat melewati jembatan, Upik bertemu dengan teman-teman lainnya. Mereka bergabung dan berangkat ke sekolah bersama. Tak terasa, sampai juga Upik di sekolah. Berangkat sendiri ternyata menyenangkan. Upik memang anak yang mandiri. Wah, Upik ketemu dengan teman-temannya dalam perjalanan. Perjalanan ke sekolah ternyata menyenangkan adik-adik. Nah,
Itu adik-adik cerita tentang Upik yang belajar mandiri. Adik-adik di rumah juga belajar mandiri ya. Terima kasih banyak.